ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Anyus melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. 9 orang mantan pegawai Kemenkomdigi terdakwa kasus judi online dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang tuntutan sebelumnya telah 2 kali ditunda oleh majelis hakim. 9 terdakwa judi online dari klaster pegawai Kemenkomdigi berperan melindungi, mencari, memonitor situs judi online. 9 terdakwa itu adalah Denden Imaduddin Soleh, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yuda Rahman Setiadi, Fahri Zulfigar, Yoga Priyanka Sihombing, Rega Radika, Muhammad Abindra Putra Tayyib, dan Radika Prima Wicaksana. Sebelumnya sidang tuntutan 9 orang mantan pegawai Kemenkomdigi ditunda hingga 2 kali, di mana sidang tuntutan pertama dijadwalkan 9 Juli 2025 lalu, namun majelis hakim mengumumkan menunda sidang hingga 16 Juli. Kemudian tanggal yang ditentukan, hakim kembali menunda sidang. Kita cari tahu kepastian sidang tuntutan terdakwa kasus judol. Ada Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, Amrina. Sidang tuntutan jadi nggak sih digelar hari ini, Amrina? Iya, Yudi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa baru saja beberapa menit yang lalu selesai dilakukan adanya sidang tuntutan terkait dengan adanya kasus situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo atau yang sekarang dikenal dengan Kementerian Komdigi. Dan untuk sidang tuntutan pada hari ini dihadiri ataupun juga dijalani oleh terdakwa dari 4 klaster secara bersamaan, diantaranya adalah klaster ex pegawai Kominfo, lalu juga klaster agen judi online, klaster koordinator, dan juga klaster tindak pidana pencucian uang ataupun juga TPPU. Nah, untuk tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum bagi terdakwa dari klaster mantan pegawai Kominfo Komdigi, ini untuk terdakwa yang bernama Denden Imaduddin Soleh, ini dituntut 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Sementara untuk pegawai Kominfo lainnya dari klaster yang sama, ini 8 pegawai lainnya dituntut dengan penjara yakni 7,5 tahun dan juga 8 tahun dengan denda 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara apabila tidak mampu membayar denda yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tersebut. Lalu untuk klaster yang selanjutnya, yakni dari klaster agen situs judi online, terdapat 8 terdakwa yang hari ini menjalani sidang tuntutan judi dan juga pemirsa. Di antaranya tadi yang dibacakan tuntutannya ini adalah terdakwa dengan nama Muhlis yang diketahui dituntut 7 tahun penjara. Dan untuk terdakwa lainnya misalnya adalah Denny Mariono, Hari Effendi, Helmi Fernando, lalu juga Pirnat alias Otoy, dan juga beberapa terdakwa lainnya ini dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Sementara itu untuk klaster tindak pidana pencucian uang ini terdapat 3 terdakwa tadi yang disampaikan ataupun juga yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Untuk terdakwa yang bernama Rajo Syah ini dituntut penjara 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Sementara untuk terdakwa lain yakni Adriana Angela Brigita yang masih dalam klaster tindak pidana pencucian uang ini dituntut 10 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Sementara itu untuk klaster yang terakhir menjalani sidang tuntutan hari ini yakni klaster koordinator, ini adalah mereka ataupun juga terdakwa yang diduga berperan dengan memilih ataupun juga menyortir website-website judi online yang di-backing untuk tidak diblokir di lingkungan Kementerian Kominfo. Tadi untuk terdakwa yang bernama Zulkarnain Apriliantoni alias Tony ini dituntut 9 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah. Dan nantinya untuk pihak majelis hakim tadi memberikan waktu bagi para kuasa hukum untuk memberikan nota pembelaan yang akan dibacakan pada minggu depan ataupun juga hari Rabu minggu depan. Kita nantikan bersama bagaimana bergulirnya kasus ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Yudi. Baik, sejumlah terdakwa sudah menerima tuntutan hukuman dari JPU. Kami tunggu informasi selengkapnya, nanti selanjutnya langkah hukumnya ya. Terima kasih banyak Amrina sudah melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali, Amrina. Kita ke kasus lain. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula.
Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di PN Jakpus untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang dimasukkan dalam memori banding yang diajukan. Kuasa hukum Tom Lembong juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan yang menimpanya. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Kejaksaan Agung tidak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong. Tim Jaksa Penuntut Umum memastikan akan melayangkan banding serupa ke Pengadilan Tinggi. Yang tersebut di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subjek hukum sekian orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya, dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Tapi agak lain memang negara Konoha. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang.